Bab 711, Menyelamatkan Orang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Yesuan sebenarnya tidak ingin menyelamatkan si jahe, tetapi tidak ada yang terluka, dan ada dua murid di kuil pedang, jadi dia tidak bisa duduk diam dan menonton. Kalau begitu kamu bersembunyi di sini, aku akan membunuhnya secara langsung. Kamu harus ingat bahwa kita menyelamatkan orang, bukan membersihkan pasir dan pencuri. Tidak ada yang terluka dan sekali lagi mengingatkanku. Tidak ada salahnya untuk saudaramu, jangan khawatir, aku tidak bisa mengalahkannya, tidak masalah untuk melarikan diri. Yesuan bersumpah, meskipun kelompok pencuri pasir ini sangat ahli dalam teknik jongkok, dapatkah mereka dibandingkan dengan penyusutan yang sebenarnya? Kecepatan Yesuan, tetapi mereka beberapa kali lipat. Jika demikian halnya, maka aku akan melakukannya. Tanpa cedera, itu langsung bergegas keluar. Dan Yesuan, juga dengan cepat pergi ke sisi berlawanan dari sumur besar ini. Pencuri pasir yang berani, keluar dan mati. Meninggalkan tanpa terluka, sambil berteriak. Ada dua penjaga pencuri pasir di bawah sumur besar, tetapi mereka baru saja bereaksi, yaitu, mereka langsung terbunuh tanpa cedera, dan tidak ada air berlumpur. Suara kepolosan memekakkan telinga, dan seluruh kastil bawah tanah terguncang. Ketika dia mendarat, ada banyak pencuri pasir. Keberanian besar, berani menyerbu masuk, siapa kamu? Tanya seorang pencuri pasir. Hei, apakah kamu telah mengangkat temanku dan tidak dapat mengenaliku? Minumlah kalimat tanpa terluka, angkat tangan, kali berikutnya pencuri pasir itu dihancurkan menjadi dua bagian. Tidak hanya itu, tetapi pencuri pasir lainnya tidak terhindar. Hanya bercanda, tidak ada cedera, tetapi kaisar tingkat ketiga, bahkan kaisar tingkat kedua di depannya, juga rentan, hanya kaisar tingkat ketiga yang dapat melawannya, dan hanya konfrontasi. Suara kepolosan sangat besar, diperkirakan akan segera ada pencuri atau pemimpin dewa virtual. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah pencuri pasir. Semakin banyak Anda membunuh satu, semakin banyak Anda membunuh tanpa cedera, semakin kecil kemungkinan Yesuan akan ditemukan. Pada saat ini, Yesuan sudah mulai bertindak. Dia menggunakan tanah yang menyusut untuk membuat 1 inci makna, dan bergerak melalui dinding tanah. Pencuri pasir ini masih besar, dan Yesuan pertama-tama menjelajahinya untuk melihat apakah dia bisa menemukan budak yang akan dijual. Booming, tepat saat dia bergerak melalui pencuri pasir, ada suara besar yang datang dari luar. Tampaknya tidak ada cedera yang telah melawan pemimpin pencuri pasir. Yesuan juga dengan cepat melangkah maju, dan sekarang dia tidak menyusut menjadi 1 inci, dan datang langsung. Kebetulan ada dua pencuri pasir yang lewat dan melihatnya. Orang apa? Seorang pencuri pasir berteriak. Tetapi saat berikutnya, dia melihat dua kilatan dingin, lalu kepalanya dan pencuri pasir lainnya terbang. Yesuan dengan cepat mengejar masa lalu dan mengambil belenggu mereka. Meskipun kecepatan menyusut menjadi inci cepat, tetapi setiap kali Anda harus mengebor dan melihat, lebih baik melakukannya. Bagaimanapun, Yesuan memiliki 4 kemajuan gesit, dan juga dapat menggunakan ruang ganda untuk mempercepat, jadi tanahnya seperti ini. Dalam kasus ini, lebih mudah digunakan daripada ukurannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa lebih baik bertanya kepada pencuri pasir daripada menemukannya sendiri. Ini lebih nyaman. Secara kebetulan, gelombang kedua orang yang dia temui setelah dia keluar ternyata adalah pemimpin pencuri dewa virtual. Nak, cari kematian. Pencuri pasir itu menyesap dan mencekik Yesuan. Namun, Yesuan diklaim tidak memiliki saingan di level yang sama, dan seorang kaisar tingkat pertama di distrik itu, dia masih tidak menarik perhatian. Ruang ganda, kemauan besar. Saat berikutnya, kepala pencuri pasir itu kaku dan tidak bisa bergerak. Apa? Pencuri pasir itu terkejut. Dia merasa bahwa kemauan Yesuan mirip dengannya, tetapi kekuatannya 100.000 mil. Ketika dia bereaksi, Yesuan telah membunuhnya. Dia berkata, di mana budak-budak yang telah kamu tangkap? Barang-barang sialan itu, ada semacam membunuhku. Pemimpin pencuri pasir itu lebih baik mati. Baiklah, aku akan memenuhimu. Mata Yesuan melirik, tekanan di ruang ganda mulai meningkat, dan kepala pencuri itu hanya merasakan gemuruh di kepalanya. Diperkirakan otaknya akan segera meledak secara langsung. Aku berkata, pencuri pasir itu mencium napas kematian dan buru-buru berubah pikiran. Katakan, Yesuan minum dengan dingin.
Ada dua jalan di belakangku. Yang di sebelah kiri adalah ujungnya. Pencuri itu buru-buru berkata. Ye Xuan meliriknya. Memang ada dua jalan di belakang kepala pencuri pasir itu. Saat ini, Ye Xuan adalah pedang. Oh, kepala pencuri pasir itu terbang, dia pikir dia berkata, Ye Xuan tidak akan membunuhnya. Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qiang Kunnya dan kemudian bergegas ke jalan kiri. Kecepatannya sangat cepat, lebih cepat dari kaisar tingkat ketiga. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah penjara, terperangkap dalam sekelompok orang, penuh dengan 40 atau 50 orang. Jiang Tian sedang melakukan. Ye Xuan melihatnya dan menemukan bahwa Jiang Tian melakukan sosok serigala. Namun, selain penjara ini, ada dua penjaga pencuri pasir. Siapa? Dua pencuri pasir telah menemukan Ye Xuan. Tetapi saat berikutnya, mereka tidak bergerak. Meskipun kelompok bajak laut pasir ini bagus, ada dua kaisar tingkat ketiga, tetapi kaisar tingkat kedua sebenarnya adalah satu, yang merupakan salah satu lawan Jiang Tianduo. Dua pencuri yang menjaga penjara ini hanyalah kaisar tingkat pertama. Ye Xuan mengerahkan seluruh kekuatan ruang ganda dan membunuh keduanya. Dia dengan cepat menyapu dan membawa mereka berdua keluar lalu berbalik. Hei, kunci khusus penjara itu meledak dan pintu penjara terbuka. Kemudian, orang-orang di dalamnya berdesakan keluar. Namun, mereka masih memiliki pergelangan kaki khusus. Jika mereka tidak terbuka, mereka adalah sekelompok orang biasa yang lebih kuat. Bahkan dewa virtual biasa pun dapat membunuh mereka. Adik laki-laki, apakah kamu datang untuk menyelamatkan kami? Adik laki-laki, cepat, buka ikatan kami, mari kita bunuh bersama. Kelompok pencuri pasir dewa ini, kita memiliki lebih dari selusin dewa virtual di sini, dan seorang kaisar tingkat ketiga, bersama-sama mereka membunuh mereka. Kelompok orang ini berteriak. Ye Xuan mengabaikan mereka dan dengan cepat membuka kaki Jiang Tianquan dan dua murid-murid dan melemparkan mereka tiga tentara imajiner Tiongkok. Ye Xuan, bagaimana dengan saudara yang terluka? Seorang murid kuil pedang bertanya. Dia memimpin dua kaisar tingkat ketiga, dan aku bertanggung jawab untuk menyelamatkanmu. Ye Xuan berkata sambil melepaskan belenggu beberapa orang di samping dan melemparkan beberapa tentara khayalan Tiongkok kepada mereka. Ketika orang-orang ini ditangkap, mereka diborgol, dan cincin Qiang Kun juga diambil, jadi senjata yang mereka miliki selama bertahun-tahun hilang. Namun, hidup lebih penting daripada senjata. Segera, semua ikatan orang-orang ini terlepas, dan ada senjata pada saat yang sama. Terima kasih atas bantuan adik laki-laki. Semua orang berbicara dengan kepalan tangan, ayo pergi, dua kaisar tingkat ketiga akan segera kembali, cepat pergi. Ye Xuan tidak punya omong kosong, langsung pergi dengan sekelompok orang ini. Kelompok orang ini, ada dua kaisar tingkat kedua, dan 10. Kaisar tingkat pertama, jika mereka menambahkan, mereka juga dapat melawan kaisar tingkat ketiga. Pada saat ini, Jiang Tian berkumpul sambil tersenyum dan berbisik, hei, apakah ada yang tertarik untuk ikut jalan-jalan denganku? Ye Xuan bertanya dengan waspada, di mana? Dia mengerti bahwa saat ini, Jiang Tian adalah karakter jahat Jiang Tianquan, kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan senyum seperti itu? Sebelumnya aku mendengar pencuri pasir ini mengatakan bahwa ada pohon aneh di sini, dan pohon itu akan menghasilkan hasil setiap tahun. Buah ini dapat ditingkatkan dan diperbaiki. Jiang Tian berkata sambil menyeringai. Apakah itu? Mata Ye Xuan sekilas. Dia tidak bisa sepenuhnya percaya pada hantu Jiang Tian. Jiang Tianquan karakter jahat ini lebih sulit daripada karakter dingin. Pada saat ini, saudara-saudara yang tidak bermoral telah membawa pergi dua kaisar tingkat ketiga, dan tidak ada seorang pun di pencuri pasir yang dapat menghentikan kita. Jiang Tian melanjutkan. Ye Xuan berhenti sejenak, dan dua murid istana Senjing di belakangnya berkata, dua saudara, kalian akan pergi bersama orang banyak, aku akan pergi ke suatu tempat bersama Tuan Jiang. Kemudian dia memberitahu mereka lokasi pertemuan tanpa cedera. Itu bagus. Murid-murid dari dua pendekar pedang itu mengangguk. Selanjutnya, Ye Xuan dan Jiang Tian tidak meninggalkan tim. Apa yang dikatakan Jiang Tian, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi hari ini, kita juga perlu istirahat. Hati Ye Xuan gelap. Meskipun Jiang Tianzhao adalah kaisar tingkat ketiga, dia adalah terobosan dalam keinginan pemurnian orang lain. Kekuatannya lebih buruk daripada tidak terluka, dan itu lebih buruk daripada lawan yang tidak terluka. Itu hanya lebih kuat dari kaisar tingkat kedua.
Ye Xuan sendiri, dalam kasus Raja tingkat 9, melecehkan Jiang Wenyu, dan sekarang dia masuk ke Dewa Virtual Kaisar. Dengan kehendak Kaisar Agung, dia tidak takut pada Jiang Tianquan. Yang terpenting adalah dia sekarang memiliki trik membunuh, yaitu, siklus pembunuh pedang yang dia pelajari setelah menerobos Dewa Virtual. Trik ini belum digunakan, tetapi kekuatannya pasti lebih kuat dari bintang pemecah pedang. Di mana pohon aneh yang kamu katakan, di mana? Setelah kerumunan, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu di ujung jalan lain. Jiang Tian melakukan kejahatan dan tersenyum. Baiklah, kamu yang memimpin jalan. Ye Xuan mengangguk. Jiang Tian mencoba tersenyum lagi dan kemudian memimpin jalan di depan. Di jalan ini, saya bertemu dengan beberapa pencuri pasir yang tidak beruntung. Semuanya dibunuh oleh Ye Xuan, dan kemudian mereka mengambil cincin itu. Jiang Tianquan juga menerima cincin Qiang Kun untuk menaruh barang-barang. Tidak lama kemudian, mereka merasakan aura yang kuat. Di depan, benar-benar ada harta karun. Saya tidak menyangka Jiang Tian ini mengatakan itu benar. Ye Xuan merasa sedih, dia pikir Jiang Tian ingin mencari tempat untuk membunuhnya. Siapa? Tiba-tiba ada minuman keras di sudut depan, dan kemudian seorang pencuri pasir keluar. Kaisar tingkat kedua, bunuh. Jiang Tian minum dingin dan melihatnya. Kepala pencuri pasir itu terangkat dengan api yang tak ada habisnya. Api yang tak terkalahkan ini menggabungkan keinginan Kaisar tingkat ketiga Jiang Tiandu dan sangat kuat. Namun, pencuri pasir ini bukan vegetarian, dan dengan cepat menghindarinya. Tetapi saat berikutnya, dia merasakan dua tekanan dan menyegel jalan mundurnya. Mati, Jiang Tian naik satu langkah dan sebuah pedang menerbangkannya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar tingkat ketiga, bahkan jika dia memurnikan kehendak kaisar yang jatuh, itu lebih kuat daripada kaisar tingkat kedua pada umumnya. Kepala pencuri pasir itu hancur. Jadi itu dipecahkan oleh Ye Xuan. Ruang ganda, 36 bayangan yang tumpang tindih. Dengan kerjasama keduanya, Ye Xuan dengan mudah membunuh pemimpin pencuri pasir itu. Kemudian, dia dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan pencuri-pencuri pasir itu. Jiang Tian hanya menatapnya dengan tenang, dengan senyum di bibirnya dan tanpa kata-kata. Bajingan ini melakukan. Ye Xuan melemparkan cincin Qiang Kun ke samping, matanya melirik, dan pikirannya berpikir. Jiang Tian saat ini sangat aneh, rampasan kaisar tingkat kedua, Jiang Tian ini bahkan tidak menghukum. Setelah membunuh kepala pencuri pasir itu, Jiang Tianquan berbelok di sudutnya dan segera, dia melihat pohon merah. Api yang kuat, murid-murid Jiang Tian menyusut, dan dia langsung menyadari bahwa bagian langit dan bumi ini adalah properti api. Secara kebetulan, dia juga merupakan atribut api. Pada saat ini, Ye Xuan juga telah menyapu. Ekuin, Jiang Tian membuat minuman rendah dan dengan cepat menyapu. Ada lebih dari selusin buah di pohon bakau ini, dan Ye Xuan tidak terlalu lambat, bergegas melewati dan memetik dengan gila. Benda ini tidak berguna bagiku, tetapi bisa ditelan. Mata Ye Xuan membekap buah merah dan memurnikannya menjadi halus. Dia memperkirakan bahwa kedua buah itu hampir mencapai puncak cincin yang dia dapatkan. Bahkan jika dia ingin berbagi yang sama dengan Jiang Tian, dia bisa mendapatkan setidaknya 8 buah. Saat itu, dia akan dapat menerobos ke kaisar tingkat kedua. Namun, saat ini, Jiang Tianduo, tatapannya jatuh pada Ye Xuan, dan dia menunjukkan senyum puas, lalu tiba-tiba menembak. Oke, Ye Xuan, yang sedang mengumpulkan buah merah, tiba-tiba gemetar dan cepat mundur. Hei, tempat di mana dia berdiri tiba-tiba meledak terbuka. Jangan hancurkan api. Selain itu masih api yang tak terkalahkan yang menggabungkan kehendak Kaisar Agung. Pada titik ini, dia dan Jiang Tian ada di sini, jadi ini harus dilakukan oleh Jiang Tian. Apakah ekor rubah akhirnya terungkap? Ye Xuan berkata dengan dingin. Pada saat proposal Jiang Tian dibuat, Ye Xuan benar-benar memiliki ide ini. Ketika dia mengambil cincin Qiang Kun Kaisar tingkat kedua, Jiang Tian tidak mengatakan apa-apa. Ini berarti bahwa dia kemungkinan akan menembak Ye Xuan. Selain itu, sekarang mereka hanya berdua, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Ye Xuan telah bersiap, jika tidak, saya khawatir itu akan dirusak oleh Jiang Tian. Oh, kamu sangat menentang ayahku, kebencian ini, bagaimana mungkin aku tidak melaporkannya? Jiang Tian berkata dengan senyum dingin. Kebencian, Ye Xuan hampir tidak tertawa terbahak-bahak,
berkata, berbicara tentang kebencian, apakah kamu lupa apa yang telah kamu lakukan? Alam tidak akan, tetapi tanpa rangsangan pada saat itu, apakah kamu akan tumbuh hingga titik hari ini? Jiang Tian melakukan kejahatan dan tersenyum. Tidak, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada rangsangan oleh Jiang Tian, kemajuannya tidak akan begitu cepat. Semua ini dipaksakan oleh Jiang Tian. Sesekali, kita akan memahami keluhan hari ini. Jiang Tian mencoba memegang dewa-dewa imajiner Tiongkok yang diberikan oleh Ye Xuan dan perlahan-lahan berjalan turun. Tepat di pikiranku, Ye Xuan mengorbankan naga angin untuk datang, naga angin tangan kiri Zan tangan kanan 8 pedang gurun. Kali ini lawannya adalah kaisar tingkat ketiga Jiang Tianquan. Meskipun Jiang Tian lebih lemah dari kaisar tingkat ketiga umum, dia lebih kuat dari kaisar tingkat kedua. Jika Ye Xuan ingin membunuhnya, saya khawatir itu tidak mudah tanpa kartu, sebaiknya kamu tidak berbelas kasihan, kalau tidak kamu akan mati dengan sangat buruk. Jiang Tian tidak ragu untuk mengatakan sepatah kata pun. Bukan aku yang mati. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Keduanya sangat percaya diri. Jiang Tianduo mencoba menekan Ye Xuan kedua alam, jadi dia memakan Ding Ye Xuan. Dan Ye Xuan juga. Keduanya terdiam selama beberapa detik, hampir bersamaan. Ruang ganda, kemauan besar. Ye Xuan langsung menggunakan keterampilan rumah tangga. Bagaimanapun, dia mengandalkan makanan ini. Avatar api. Jiang Tianquan juga dengan cepat memadatkan api yang terdiri dari api abadi di belakang Ye Xuan, dan kemudian menyerang kedua belah pihak pada saat yang sama. Panggil, panggil. Dua pendekar pedang menggosok tubuh Ye Xuan dan kecepatan Ye Xuan langsung meledak. Sulit untuk menyelesaikan kebencianku ketika aku membunuhnya secara langsung. Mata Ye Xuan terbanting dan mengangkat tangannya. Sangat sulit. Jiang Tian melakukan kejahatan dan tersenyum, dan dengan cepat mengisi api dengan api abadi untuk menahan serangan Ye Xuan. Jangan lupa, atributnya juga tunduk pada Ye Xuan. Hei, hei, hei. 36 bayangan yang tumpang tindih yang menggabungkan keinginan besar dan denyut bumi 64 dikalahkan oleh Jiang Tian. Tetapi Dewa Jiang Tian dibatasi oleh ruang ganda, dan kecepatannya berkurang hingga 40%. Pertarungan master, hanya satu putaran, hampir bisa melihat celahnya. Ye Xuan memiliki batasan dan serangan, dan Jiang Tian hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan senjata di tangannya adalah terak. Terlepas dari penindasan di alam, dia tidak memiliki keuntungan. Booming, tepat setelah putaran pertama kedua pria itu bermain, di luar tiba-tiba terdengar suara keras, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Sepertinya ada sesuatu yang tidak terduga, atau selesaikan masalah Jiang Tian. Ye Xuan memikirkannya dan menemukan bahwa ada api lain di dekatnya. Dua api terpisah. Tidak, tiga. Nak, aku tahu kau harus membalas dendam, tapi aku lebih baik mati daripada Jiang Tian, dan aku tidak akan membiarkanmu melaporkannya. Jadi, matilah bersama. Sejak Ye Xuan menerobos ke dewa virtual, dia tahu bahwa dia akan mati di tangan Ye Xuan, jadi dia siap untuk terbakar bersama Ye Xuan. Sebelum suara Jiang Tian jatuh, Ye Xuan sudah merasakan tiga api, dan napasnya semakin kuat. Trik ini, dia pernah lihat sebelumnya. Api membakar langit, tiga api utama, dan fakta bahwa Jiang Tian menggunakan api untuk membakar langit pada saat yang sama, Ye Xuan mungkin tidak dapat berdiri. Ruang ganda, keinginan besar. 36 bayangan yang saling tumpang tindih. Ye Xuan selalu siap mengalahkan ketiga api itu. Namun, kehendak agungnya dan Jiang Tian terlalu berbeda. Api kedua tidak dapat dikalahkan. Bahkan api pertama tidak meledak oleh ruang ganda. Hanya api ketiga yang tersebar. Boom! Tiba-tiba ada energi yang kuat menyapu gua-gua. Api kehendak Kaisar Agung membakar kekuatan surga. Jika ketiga superposisi digabungkan, bahkan kaisar tingkat keempat akan jatuh, belum lagi dinding batu yang digunakan untuk menopang pasir. Ketiga api itu ditumpangkan di langit, dan diameter ledakannya bisa mencapai puluhan ribu meter, langsung meledakkan pencuri pasir setengahnya. Ratusan pencuri pasir diledakkan tanpa abu, dan seluruh bawah tanah menjadi hampa. Pasir di atas juga diledakkan. Dalam waktu singkat, pasir hisap di atas masuk. Pohon bakau dan buahnya terbakar oleh api dari api yang tidak bisa dihancurkan, dan Jiang Tian tidak menghilang. Batuk-batuk, Ye Xuan, yang terbakar oleh tiga api, tidak mati di tempat, karena ia mengintegrasikan kehendak kaisar ke dalam ruang ganda dan 64 kali lipat dari penjaga denyutan. Saat bertahan,
menggunakan tolakan dan angin untuk menahan serangan. Meski begitu, ia dibombardir sampai mati, yang lebih kuat dari debu kematian sebelumnya. Sialan, sialan itu. Ye Xuan dengan cepat duduk, membiarkan kehidupan pohon dewa memulihkan darah, dan kemudian bersiap untuk mengejar jahe. Saya menggunakan 3 api untuk membakar langit, dan naluri Jiang Tian telah mencapai titik terendah. Pada saat ini, Ye Xuan juga menyesalinya. Dia tahu bahwa buah bakau semuanya akan menyala terlebih dahulu. Selama dia menerobos ke kaisar tingkat kedua, kaisar tingkat ketiga Jiang Tian ada di depannya, tidak layak disebut. Sayang sekali dia peduli tentang itu. Dia merasa bahwa upaya Jiang Tian untuk membunuh kebencian Jiang Tian tidak cukup. Hampir, kamu ingin lari, lari aku. Ye Xuan melirik sekilas. Tepat saat dia hendak menggunakan penyusutan untuk menjadi 1 inci dan mengejar Jiang Tianquan, tiba-tiba ada sosok yang menyapunya. Siapa? Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa dia adalah seorang pria yang mengenakan baju perang. Saat berikutnya, dia merasa tidak bisa bergerak. Kemauan yang hebat, bahkan Jiang Tian tidak dapat menggoyahkan Ye Xuan dengan kemauan kaisar, tetapi pria berbaju perang ini bisa, yang berarti dia setidaknya adalah kaisar tingkat keempat. Karena, bahkan tanpa cedera, dia tidak dapat menggoyahkannya dengan kemauan yang hebat. Kaisar tingkat keempat, bagaimana mungkin ada kaisar tingkat keempat di sini? Ye Xuan terkejut dan tiba-tiba mencium firasat yang tidak menyenangkan. Nak, ini mengharukan, apakah kau akan mengeluarkannya? Tanya pria berbaju besi dengan mata terbuka. Tidak, Ye Xuan menjawab tanpa sadar. Bahkan jika itu bukan kau, itu juga ada hubungannya denganmu. Begitu berani, bahkan menghancurkan pohon merah, biarkan aku menghela nafas. Pria berbaju besi itu marah. Sebuah tanda putih, yang memungkinkan Ye Xuan menebak bahwa pria ini bukanlah pencuri pasir. Apakah ini untuk membeli budak? Ye Xuan tiba-tiba melahirkan ide ini. Para budak dari dinasti Yan Jepang menang atas para budak. Para budak yang ditangkap diukir dengan metode khusus di wajah. Bahkan jika kata-kata itu dipotong dan dipulihkan dengan obat penyembuh, budak itu akan tetap ada di sana. Kehidupan abadi adalah budak. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika dia menjadi budak, akan lebih baik membunuhnya. Hei, lihatlah kualifikasi anakmu tidak buruk, mungkin ada beberapa latar belakang, tetapi aku menyukaimu dengan latar belakang ini. Pria berbaju besi itu kedinginan dan kemudian kehilangan sepasang pergelangan kaki di Ye Xuan. Pergelangan kaki itu tiba-tiba terbuka di udara dan menukik ke arah kaki Ye Xuan. Setelah melihatnya, Ye Xuan ketakutan setengah mati. Pergelangan kaki ini adalah sesuatu yang membatasi kemarahan dan misterinya. Namun, dia sekarang dikejutkan oleh kehendak kaisar, bagaimana dia bisa melarikan diri. Sialan, ambillah. Ye Xuan berteriak, dan dia menerima ruang yang menggelikan di ruang yang menghancurkan, karena dia tahu bahwa jika dia tertangkap, cincin Jie akan diambil. Orang-orang berbaju besi tidak terlalu memperhatikan tindakan Ye Xuan. Mereka langsung mengendalikan pergelangan kaki dan menguncinya di kaki Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan sengsara. Palung, kemarahan, kebenaran, dan kehendak Kaisar Agung, benar-benar tidak dapat digunakan. Melihat pergelangan kaki di kakinya, Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan ditangkap. Aku tahu bahwa dia langsung pergi. Sebuah pemikiran yang menyebabkan terjadinya tragedi ini sudah berakhir pada saat ini. Ye Xuan berdoa dalam hatinya. Dia tidak berdoa untuk keajaiban. Sebaliknya, dia berdoa agar darah dewa kehidupan dapat membasuh budak itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi keluarga dan teman-temannya? Orang-orang berbaju besi melihat pergelangan kaki terkunci, dan mereka juga menarik kembali keinginan Kaisar Agung. Kemudian, ada pencuri pasir, setengah baya yang menyapu ke pria berbaju besi. Hei orang dewasa, ini. Pencuri pasir setengah baya melihat pemandangan di depannya dan tidak dapat berbicara. Buah merah yang aku pesan, sekarang kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kamu berkata, apa yang harus aku lakukan? Orang-orang berbaju besi bertanya dengan dingin. Hei, pencuri pasir setengah baya dengan cepat menelan ludah dan berkata, hei orang dewasa, ini bukan urusan kita. Aku tidak terlalu peduli, bagaimanapun, aku ingin buah merah yang tidak bisa kamu keluarkan, tidakkah kamu ingin aku melarikan diri? Nada bicara orang-orang berbaju besi, Azole itu meyakinkan.
Pencuri pasir setengah baya itu bergegas memikirkannya dan berkata, ini salahku karena bersumpah demi orang dewasa. Dengan cara ini, aku akan memberikan semua tahanan yang baru saja ditangkap kepadamu, dan menambahkan beberapa harta alam, yang tidak akan membuatmu lari pucat. Oh, bagaimana? Hei, ini hampir sama. Orang-orang berbaju besi itu mengangguk sedikit dan menatap Yesuan. Anak ini adalah yang aku tangkap dan bawa untukku. Ya, pencuri pasir setengah baya itu mengangguk cepat. Segera, dia dengan cepat menyapu masa lalu dan membawa Yesuan sebagai seekor ayam dan membawanya pergi. Sialan, ini masalah. Yesuan berteriak dalam hatinya. Pencuri pasir setengah baya ini seharusnya menjadi kaisar tingkat ketiga dalam kelompok bajak laut pasir, tetapi dia memanggil orang-orang berbaju besi itu sebagai orang dewasa. Tampaknya orang berbaju besi ini seharusnya adalah orang dari dinasti Sinar Matahari. Yesuan dibawa oleh pasir setengah baya dan kemudian berjalan ke ruang terbuka yang luas. Banyak orang menunggu Yesuan. Adik kecil, bagaimana kamu bisa tertangkap? Hei, aku bosan denganmu. Orang-orang ini adalah mereka yang diselamatkan oleh Yesuan, tetapi mereka tertangkap lagi. Yesuan melirik jumlahnya setengah, dan murid-murid dari kedua pendekar pedang itu tidak ada di sana. Totalnya 18 orang. Pencuri pasir setengah baya itu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mengambil cincin Qiankun milik Yesuan dan kemudian menyerahkannya cincin Qiankun kepada baju besi pria itu. Orang-orang di baju besi itu melihat cincin Qiankun dan duduk dengan puas, ini sangat bagus, meskipun aku tidak mendapatkan buah merah, tetapi aku tidak menghitungnya. Dia tidak menemukan bahwa cincin Qiankun milik Yesuan tidak memiliki satu-satunya pedang berusia 8 tahun yang pernah dilihatnya, karena dewa-dewa virtual tidak sepadan dengan uangnya, dan yang lainnya telah mengolah prajurit virtual selama beberapa dekade, hanya mereka yang bisa menggunakannya. Orang dewasa Xie Yan mengerti. Pencuri pasir setengah baya langsung tertawa. Baiklah, kalian, ikuti aku, jika kalian berani lari, kalian akan menyalahkanku karena bersikap kejam. Orang-orang berbaju besi berkata, ikuti saja tangga. Bahkan jika dia adalah kaisar tingkat keempat, dia tetap tidak bisa terbang di gurun kematian. Yesuan dan yang lainnya mengikutinya dengan rapi. Ke-18 orang ini semuanya diinjak-injak, dan pencuri pasir dapat membunuh mereka semua. Melarikan diri tidak dapat melarikan diri, dan mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Segera, mereka meninggalkan pencuri pasir itu. Dewasa, di mana kita akan dijual? Setelah kembali ke tanah, seseorang bertanya, mereka tahu mereka akan dijual, dan selalu tahu di mana mereka akan dijual. Dijual, orang-orang berbaju besi menggelengkan kepala, tidak, wajah kalian tidak akan diukir dengan budak. Aku tidak menjual kalian sebagai budak. Kami bukan budak. 18 orang, termasuk Yesuan, mendengar ini dan mata mereka tidak bisa bersinar. Kamu bukan budak, adapun di mana itu, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Para pria berbaju zirah itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, selanjutnya, aku akan melepaskan rasa malu kalian. Kalian yang menambah, bukan aku sendiri. Lawan, jadi sadarlah. Untuk mempercepat jalan, para pria berbaju zirah itu melepaskan 18 orang Yesuan dan kemudian berjalan di depan. 18 dari mereka, yang tertinggi adalah kaisar tingkat kedua, tetapi alam seperti ini ada di depan para pria berbaju zirah itu, dan itu hanya masalah pikiran. Meskipun Yesuan benar-benar ingin berlari dalam posisi yang menyusut, tetapi pria berbaju zirah ini ada di belakangnya. Jika dia memiliki perubahan, para pria berbaju zirah itu akan langsung mengguncangnya dengan kehendak Kaisar Agung. Oleh karena itu, 18 dari mereka hanya dapat mengikuti arahan para pria berbaju zirah itu. Awalnya, ada beberapa orang yang ingin bunuh diri. Tetapi mereka mendengar bahwa para pria berbaju zirah itu mengatakan bahwa mereka tidak akan memperlakukan mereka sebagai budak, tetapi mereka menepis gagasan itu. Mungkin, ada titik balik. 18 dari mereka, di bawah pengawasan para pria berbaju zirah itu, berlari selama 3 hari. Kali ini, jalannya tenang dan tidak ada masalah. Ketika mereka hendak meninggalkan padang pasir, orang-orang berbaju besi itu berteriak kepada mereka dan kemudian menindih mereka satu persatu. Yesuan juga putus asa. Jika dia adalah kaisar tingkat kedua, dia pasti akan bertarung dengan pria ini. Namun, dia belum hancur. Dalam 3 hari ini, dia telah menghabiskan Jiang Tian di dalam kepalanya berkali-kali,
dan dia juga berdoa agar tidak ada bahaya yang muncul, dan dia bergabung dengannya untuk melawan orang-orang ini. Namun, tidak ada cedera yang terjadi, dan dikatakan bahwa dia terluka parah. Lihat dulu, aku tidak percaya, aku tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Yesuan mengambil pergelangan kaki lagi dan mengikuti orang-orang berbaju besi untuk meninggalkan gurun kematian. Gurun kematian berada di dinasti Matahari, tetapi karena tempat itu berbahaya, tidak ada kota di sekitarnya. Untungnya, orang-orang berbaju besi juga memiliki dapeng yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Setelah 18 orang Yesuan duduk, mereka terbang selama 3 hari lagi, dan kemudian mereka mendarat di depan sebuah ngarai. Hei orang dewasa, bagaimana bisa kalian? Ketika dapeng jatuh, orang yang sama yang mengenakan baju besi perang datang. Cendaren, kali ini aku akan mengirim seseorang ke surga, kata orang-orang dewasa. Haha, ternyata begitu. Cendaren tersenyum, dan kemudian dia melirik ke 18 orang Yesuan. Dia berkata, kalian seharusnya menjadi budak, tetapi kalian murah hati dan mengirim kalian ke surga. Kalian tahu di mana neraka? Apa, surga? Ketika kata itu jatuh ke telinga Yesuan, dia bingung. Namun, yang lain mengerti apa itu. Ini, bukankah ini tempat para penjajah Jepang menahan tahanan kunci? Seseorang berseru, ya, para tahanan yang ganas itu ditahan di neraka ini. Namun, neraka ini tidak sepenuhnya membatasi kebebasanmu. Setelah kamu memasuki neraka, kamu dapat bergerak bebas di neraka, bahkan jika itu membunuh orang tidak apa-apa. Cendaren mengangguk, dan kemudian langsung kehilangan 18 orang dari cincin Qian Kun kepada Yesuan, dan pada saat yang sama melepaskan kecemburuan mereka. Setiap orang memiliki cincin Yesuan sudah kehilangan nafsunya saat ini, tetapi dia merasakan sedikit atmosfer yang kuat di sini, setidaknya kaisar tingkat keempat, jadi dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Dia mengikuti makna Cendaren dan menjelajahi cincin Qian Kun. Hanya ada satu prajurit imajiner Tiongkok standar dalam sistem, dan satu melihatnya. Neraka adalah kekuatan suci dinasti Matahari dan dinasti Yuan besar. Itu ada di tempat rahasia. Kamu akan memasukinya nanti, dan udara merah akan terbentuk di kepalamu. Selama kamu membunuh orang-orang kuat dari dinasti Yuan besar, maka kamu dapat merampok sisi lain dari udara. Cendaren mulai menjelaskan, apa gunanya transportasi gas ini? Seseorang bertanya, transportasi udara, itu tidak terlalu berguna untukmu, tetapi itu dapat membuat Sun Yanshengku lebih makmur. Ada beberapa tempat di surga, kamu dapat menggunakan gasmu untuk menukar beberapa hal, seperti sampin Susenbing, Wulerning, semua jenis sumber daya kultivasi, bahkan buah ganda dapat ditukar. Cendaren menjelaskan, setelah Yesuan mendengar kata-kata, buah ganda, seluruh orang itu gemetar. Buah ganda, apakah itu buah ganda yang dapat memadatkan dewa ilusi jenis kedua? Ya Tuhan, benda ini lahir di dunia, sangat langka, aku tidak menyangka itu dapat ditukar dengan gas. Terlalu naif, buah yang sangat berharga, itu pasti akan membutuhkan banyak pertukaran gas. Cendaren mendengar kata-kata itu dan tersenyum, ya, buah kembar itu sangat langka. Kalian diperkirakan tidak ada cara untuk menebusnya. Ketika kalian memasuki neraka, kalian adalah gas merah, merah jingga, kuning, hijau, biru, ungu, merah adalah gas terendah. Selama kalian terus membunuh orang-orang dari dinasti Yuan Agung, maka kalian dapat menjara sebagian ki mereka, dan kemudian meningkatkan ki dinasti Matahari. Ini akan membantuku untuk tidak pernah mati, generasi ini lebih kuat dari generasi sebelumnya. Sederhananya, itu adalah menggunakan sejumlah besar transportasi udara orang, menumpuk di transportasi gas negara, biarkan negara itu makmur. Sepertinya pasti ada banyak orang di surga. Seseorang berkata, ya, selain kamu masih memiliki banyak orang yang secara sukarela masuk penjara, selama kamu dapat memadatkan transportasi udara biru, maka kamu dapat menukar kebebasan dan meninggalkan neraka. Cendaren mengangguk, merah jingga kuning hijau biru biru ungu, transportasi udara biru adalah transportasi udara 5 tingkat, berapa banyak orang yang hadir dapat mencapainya? Haha, jangan berpikir bahwa kamu tidak dapat mencapainya. Ada 3 raksasa di dinasti dosa sinar matahari, salah satunya, kaisar tingkat pertama pada saat memasuki penjara, tingkat pertumbuhannya sangat cepat sehingga kamu tidak dapat memikirkannya. Cendaren tersenyum dan berkata, saya akan mengatakannya di sini, Anda dapat memilih untuk tidak masuk,
tetapi konsekuensinya adalah saya terbunuh di tempat. Saya sudah diserahkan kepada Anda, seni bela diri ini dapat melihat transportasi udara orang lain. Sangat mudah untuk dikultivasikan. Setelah selesai, dia langsung datang ke dinding batu bersama 18 orang yang merupakan Yesuan. Ada gerbang logam di bawah dinding batu. Chen Daren berjalan mendekat dan membuka gerbang logam dengan cara khusus. Setelah gerbang logam, hanya ada satu pintu masuk rahasia yang fantastis, tidak ada yang lain. Chen Chairen mengatakan bahwa penjara itu dibuka oleh kekuatan tertinggi matahari dan agung-agung, tetapi ini tidak berarti bahwa hanya ada 2 pintu masuk. Baiklah, ayo masuk. Chen Daren berkata, ingatkan kalian sedikit lagi, membunuh orang-orang dari level yang sama atau level rendah transportasi udara, penjarahan transportasi udara relatif kecil. Ketika kalian masuk, itu adalah transportasi udara merah, perbedaan antara kalian dan transportasi udara musuh, transportasi udara yang kalian rampas. Selain itu, tidak mungkin untuk menjarah transportasi udara dari kam yang sama. Jika ditemukan oleh tentara Yan Jepang untuk membunuh kam yang sama, itu akan dibunuh di tempat. 18 orang Yesuan berhenti dan mengingat kata-kata ini. Sekarang, Yesuan sudah siap untuk memasuki penjara, siapa yang membuatnya tidak sengaja tertangkap. Meskipun perampingan menjadi inci sangat kuat, tetapi selain orang dewasa dan Chen Daren, ada banyak master tersembunyi. Jika kalian bertindak gegabah, kalian akan dibunuh di tempat. Sialan, sialan, jika aku menyentuhmu, aku tidak akan menarik kulitmu. Di hati Yesuan, Jiang Tian sekali lagi menjilati darah anjing. Namun, dia juga mengakui bahwa dia adalah ide yang besar. Dia tidak menyangka bahwa api Jiang Tian bahkan dapat memadatkan 3 atribut api memiliki kekuatan serangan terkuat, dan dikatakan bahwa seorang master dapat memadatkan lebih dari 10 api, yang sangat sulit. Namun untuk saat ini, mari kita bahas situasi sulit surga terlebih dahulu. Aku baru saja melewatkan buah ganda. Aku tidak menyangka akan memiliki penebusan di dalam. Kali ini, aku harus memadatkan avatarku. Hati Yesuan membisikkan sebuah kata dan kemudian berjalan ke pintu masuk rahasia. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah ngarai. Pendatang baru, ayo pergi, tentara Yuan Agung sering datang untuk merampok pintu masuk. Masih menunggu Yesuan untuk melihat sekeliling, ada suara. 18 orang menoleh dan menemukan bahwa sebuah lubang tiba-tiba terbuka di ngarai, dan seorang pria keluar darinya. Halo, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang neraka? Seorang kaisar tingkat kedua bertanya. Tidak ada yang perlu dikatakan, meskipun kita semua berafiliasi dengan kam perang suci sinar matahari, tetapi kadang-kadang akan ada pembunuhan dan harta karun yang terjadi, selama mereka tidak disentuh oleh tentara Yan Jepang. Saya pikir kalian semua harus ditangkap, kalau tidak saya sudah membunuh kalian. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengebor lagi. Yesuan adalah sekelompok orang yang telah ditangkap, jadi cincin Qiankun juga merupakan semacam prajurit virtual karakter Cina. Pria itu tidak perlu mengambil risiko mengejar tentara Yan Jepang, membunuh Yesuan 18 orang. Sekarang, Yesuan telah memasuki neraka, di mana krisis begitu berkecamuk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, langsung ke tanah dengan tanah yang menyusut. Adik kecil, mari kita bergandengan tangan, Kaisar tingkat kedua menoleh, tetapi menemukan bahwa Yesuan telah menghilang. Cara-cara ini tidak sebanding dengan mereka. Bahkan jika Yesuan masih di sini, dia pasti tidak akan bergandengan tangan dengan orang-orang ini. Hanya bercanda, orang-orang ini lemah tetapi raja tingkat 8, dan yang kuat adalah kaisar tingkat kedua. Dia tidak akan menjadi Madonna untuk melindungi orang-orang ini. Aku masih memiliki 8 pedang liar di tanganku yang setara dengan yang lain selama beberapa dekade. Biarkan aku menerobos sekali dan aku bisa bertarung melawan kaisar tingkat ketiga. Yesuan bersembunyi di tanah 500 meter. Pria itu berkata bahwa dia tidak boleh terbang lebih dari 1 kilometer atau 1 kilometer di daratan. Tampaknya ada beberapa potensi bahaya di penjara, atau pertempuran. Namun, inilah masalahnya, atribut utamanya adalah tanah. Selama dia tidak terbang terlalu tinggi, dia pasti akan mengguncang sisi lain ke daratan. Dan daratan, tetapi rumahnya. Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Yesuan mengeluarkan pintu dari cincin Qiankun, dan meluangkan waktu sejenak untuk melahap kristal dan mempelajarinya. Hei, tuan rumah telah belajar untuk terlihat bagus. Sistem meminta setelah belajar untuk terlihat marah, Yesuan kembali ke jalan semula,
dan kemudian diam-diam melihat ke 17 orang di belakang. Dia melihat ke arah kelompok itu dengan ekspresi marah dan menemukan bahwa orang-orang ini memiliki awan merah kecil di kepala mereka, yang berarti mereka semua berwarna merah. Dan Yesuan mendongak dan dapat melihat udaranya sendiri, tetapi juga merah. Orang yang membunuh Kam tidak dapat menjarah udara. Hanya orang yang membunuh Yuan Agung yang dapat menjarah, dan semakin besar celah dalam transportasi udara, semakin banyak mereka akan dijarah. Jika Anda ingin meninggalkan neraka, Anda setidaknya harus mendapatkan warna biru. Transportasi udara, tidak tahu berapa banyak transportasi gas yang dibutuhkan untuk menukar buah ganda. Yesuan memikirkannya dan kemudian pergi. Pada saat ini, dia tidak terbiasa dengan neraka ini, jadi Anda harus terlebih dahulu mengerti. Fang Caida, Chen Daren berkata bahwa ada 3 raksasa di Kam agama sinar matahari di surga, dan ada juga pasukan Jepang yang berkobar. Tampaknya ada juga sebuah kota di penjara. Namun, meskipun itu adalah situs dinasti Yan Jepang, itu juga akan muncul. Membunuh orang untuk memenangkan harta karun. Yesuan membangunkan dirinya sendiri, lalu dia bangkit ke tanah dan mulai berlari liar. Dia hanya pengangkut udara merah, dan merupakan kaisar kelas 1, jadi umumnya tidak akan ada orang di Kam yang sama untuk mengambil risiko membunuhnya. Yah, seseorang. Dia berlari selama 10 menit, dan dia melihat beberapa orang di Kam yang sama. Dia telah menjadi temperamen, dan dapat membedakan apakah itu angkutan udara dari Kam yang sama atau angkutan udara dari dinasti Yuan besar. Pada saat ini di depannya ada seorang lelaki tua berambut putih yang sedang memanggang daging di depan api unggun. Anak muda, apakah kamu pernah ke sini? Lelaki tua berambut putih itu tersenyum dan menatap Yesuan. Yesuan melirik awan merah di kepala lelaki tua berambut putih itu dan berkata, "Para pendahulu, bisakah kalian memberitahuku arah kota baru-baru ini?" Lelaki tua berambut putih itu menatap Yesuan dan berkata, "Anak muda, jangan khawatir, duduklah dan minumlah bersamaku." Maaf, para senior, anak itu sedang terburu-buru, tetapi juga berharap para senior akan memberitahu. Yesuan menolak, "Itu saja, kamu bisa menemukannya sendiri." Lelaki tua berambut putih itu menyalakan panggangan. Yesuan berkedip. Sejak pertama kali meninggalkan kota Lianyun, dia mengembangkan kebiasaan untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Meskipun lalu lintas udara di kepala lelaki tua berambut putih itu berwarna merah, dia dapat berkumpul di udara. Bahkan Yesuan tidak dapat melihat kedalamannya. Kekuatannya mungkin tidak sama. Tepat saat Yesuan mempertimbangkannya, tiba-tiba tekanan yang kuat mengejutkannya. "Anak muda, jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu tahu betapa mudahnya?" Mata lelaki tua berambut putih itu melirik. Yesuan menangis. Nasibnya akhir-akhir ini sangat buruk. Dia pertama kali ditangkap dan dilempar ke neraka, dan sekarang dia telah bertemu dengan seorang guru. Rasa penindasan ini lebih kuat daripada yang dirasakan orang dewasa. Dia memperkirakan bahwa lelaki tua berambut putih di depannya setidaknya adalah kaisar tingkat keempat dan bahkan kaisar tingkat kelima. Orang kuat semacam ini ingin membunuhnya, itu mudah. "Oke," Yesuan bergegas menjawab. Saat berikutnya, dia hanya merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang dan dia bisa bergerak. "Duduklah dan minum 2 gelas." Lelaki tua berambut putih itu tersenyum sedikit dan berubah menjadi gelas anggur, lalu mengisinya. Yesuan berjalan mendekat dan duduk di depannya dan mengambil gelas itu. "Bagaimana, anggur ini?" Yesuan mengambil sebuah tusuk gigi dan langsung meminumnya. Melahapnya dengan istimewa. "Palung, anggur jenis apa ini? Apakah secangkir lebih berharga daripada 2 buah merah?" Yesuan terkejut. Dia juga merasakan bahwa kondisi fisiknya telah berubah dan menjadi lebih kuat. Ini adalah anggur naga tua yang diseduh oleh lelaki tua itu, yang dapat meningkatkan tubuh, tetapi lelaki tua itu minum terlalu banyak, dan sekarang tidak berpengaruh padaku. Lelaki tua berambut putih itu menjawab, "Terima kasih atas para pendahulumu." Yesuan bergegas memeluk tinjunya, dia memperkirakan bahwa jika kamu minum 2 atau 3 cangkir, kamu dapat menerobos ke kaisar tingkat kedua. "Jangan berterima kasih padaku, anggur Yanlong ini tidak putih, aku ingin kamu menjawab sebuah pertanyaan." Lelaki tua berambut putih itu menyipitkan matanya. "Apa masalahnya?" Yesuan bertanya tanpa sadar bahwa dia adalah orang pertama yang melihat lelaki tua berambut putih ini. Dia tidak tahu apa yang akan ditanyakan pihak lain. Mungkinkah itu di luar neraka? Ketika kamu menggunakan seni bela diri, apakah itu populer?
kata lelaki tua berambut putih itu. Pertanyaan ini, tetapi Yesuan berkata sedikit, tetapi tampaknya banyak orang mengenali seni bela diri ini, jadi dia tidak menyembunyikannya, mengangguk langsung. Baiklah, sebuah pertanyaan, segelas anggur, apa yang dilakukan saudara-saudara kecil? Pria tua berambut putih itu dipenuhi dengan secangkir anggur naga. Kering, Yesuan segera mengangguk. Hanya bercanda, ini benar-benar putih, dan beberapa cangkir lagi, dia bisa menerobos ke kaisar tingkat kedua. Dia mengambil gelas anggur dan menelan anggur naga. Pertanyaan kedua, di mana kamu belajar menjadi populer? Tanya pria tua berambut putih itu. Angin dan guntur, Yesuan menjawab tanpa sadar. Aula angin guntur telah diperiksa olehnya, dan tidak ada apa-apa di sana. Dan dia ditangkap untuk penjara, dan Qiang Kun dibawa pergi, jadi pria tua berambut putih itu paling banyak adalah seni bela dirinya. Apakah kuil angin dan guntur berada di tengah lautan kerusuhan? Pria tua berambut putih itu menyerahkan secangkir anggur Yanlong. Yesuan tercengang. Masalah ini, dia dan Guan Lan tahu, mengapa pria tua berambut putih ini juga tahu. Tidak buruk, Yesuan mengangguk dan meminum anggur naga. Saat ini, hanya satu cangkir, dia dapat menerobos ke kaisar tingkat kedua. Lalu kamu tidak punya apa-apa selain hal-hal lainnya. Misalnya, tubuh dan kuncinya. Pria tua berambut putih itu mengisi secangkir anggur naga dan menyerahkannya kepada Yesuan. Tubuh Yesuan bergetar dan berkata, tubuh dan kuncinya. Pria tua berambut putih itu menatap matanya dan mendesah, tidak ada yang namanya olah angin guntur. Yesuan mengangkat alisnya, mengambil cangkir anggur Yanlong ini untuk diminum di tempat. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah kaisar tingkat kedua. Perintah sistem berbunyi. Pria tua berambut putih itu berkedip sedikit, dan dia berkata dengan takjub, anakmu luar biasa. Anggur Yanlong dapat meningkatkan tubuhnya. Kamu minum 4 cangkir dan berhasil. Para pendahulu benar-benar menarik perhatian. Yesuan buru-buru menyanjung, dan kemudian bertanya, para pendahulu, aku berada di kuil angin dan guntur, tetapi juga mendapatkan naga angin dan benih kebenaran, tetapi tidak melihat kunci apapun. Kunci ini adalah Kaisar Angin dan Guntur. Ribuan tahun yang lalu, tetapi seni bela diri dan dinasti suci, dia menjarah banyak kekayaan dengan seni bela diri dan kebenaran ini, dan kemudian menghilang. Kekayaan yang dijarahnya memiliki kunci, dapat membuka relik. Kuncinya, sebelum dia meninggal, dia melepaskan angin dan berkata bahwa dia membangun banyak kuil angin dan guntur, termasuk kuil angin dan guntur, yang menyimpan tubuhnya dan sisa-sisa jenazah. Pria tua berambut putih itu menjawab, kunci relik, mayat. Yesuan mengernyit, dia tidak menemukan tubuh angin dan guntur di tanah, dan tidak menemukan kuncinya. Namun, dia tidak mengerti sedikit pun, kau sudah tahu para pendahulu bahwa guntur dilarang di bawah tanah, mengapa? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kau tidak mengambil barang-barang itu? Apakah itu sederhana? Karena para dewa virtual tidak dapat memasuki Pulau Tianlei. Jika Raja Tingkat 9 masuk, mereka akan terbunuh oleh kerusuhan. Ada banyak bahaya selain kerusuhan-kerusuhan. Jika kekuatan peserta melebihi kisaran yang telah ditetapkannya, maka aula guntur angin akan langsung meledak. Kau bisa mendapatkan warisannya, dan itu adalah keberuntungan. Pria tua berambut putih itu menjelaskan. Setelah mendengarkan Yesuan, dia terkejut. Saat itu, dia tidak merasakan bahaya selain bintang yang mengamuk, dan sekarang dia mendengarkan pria tua berambut putih itu dan langsung menggigil. Tidak ada tempat baginya untuk mewarisi dari tempatnya, jadi di mana tubuhnya? Pria tua itu bergumam, dia percaya bahwa di samping tubuh Feng Lei, pasti ada kunci untuk membuka reruntuhan. Aula guntur angin itu, ditemukan beberapa. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kaisar guntur angin memiliki total 6 aula guntur angin, dan ada 3 rahasia, tetapi meskipun demikian, setelah bertahun-tahun penjelajahan, hanya 3 aula guntur angin rahasia yang belum ditemukan. Mereka yang menemukan aula guntur angin semua telah mendapat kekayaan besar, terbang ke langit, warisan yang Anda dapatkan, yang paling berharga adalah yang kedua setelah kunci, tetapi sayangnya, Anda juga telah terperangkap di neraka. Pria tua berambut putih itu tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa warisan Feng Long dan Lazy milik Yesuan lebih murah daripada yang lain. Dalam keadaan Tuhan yang virtual, semuanya adalah kebenaran, dan hal yang sama berlaku untuk dewa virtual. Selain itu,
Pemahaman tentang kebenaran tidak sesederhana itu, bahkan jika itu adalah dewa virtual, mungkin tidak dapat memahami semua kebenaran. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Guan Yulan memperoleh warisan angin dan guntur, peringkat kedua dalam hal yang berharga. Baiklah, saya sudah menanyakan tentang masalah ini, Anda tidak memiliki apa yang saya inginkan, jadi ucapkan selamat tinggal. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri dan berkata, sebotol anggur naga ini untukmu, ini adalah neraka. Peta di dalamnya juga dikirimkan kepadamu. Ye Xuan mengambil peta itu dan melihatnya langsung ke dalam sistem fagositosis. Ketika dia siap untuk berterima kasih kepada pria tua berambut putih itu, dia menemukan bahwa pria tua berambut putih itu telah menghilang. Menghilang, Ye Xuan melihat sekeliling dalam lingkaran dan tidak menemukan sosok pria tua berambut putih itu. Kekuatan orang ini mungkin jauh melampaui harapannya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak tahu nama pria tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih ini tidak hanya memberinya anggur Yanlong, tetapi juga memberitahunya sebuah rahasia yang tidak buruk. Hal yang paling dekat dengan sini adalah kota berangin. Ye Xuan melirik peta dan kemudian segera pergi. Butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk tiba di kota berangin dan kemudian berkeliling di kota berangin. Kota di neraka mirip dengan kota luar, tetapi Anda dapat menggunakan gas untuk membeli barang. Ketika Ye Xuan memasuki kota, ia mengambil spar aneh, yang dapat mendeteksi ukuran gasnya. Sayangnya, nilai gas merahnya adalah 1, yang benar-benar menyedihkan. Merah jingga kuning hijau biru biru ungu, transportasi gas ungu setidaknya 1 juta. Dengan kata lain, jika Anda ingin meninggalkan neraka, Anda harus mendapatkan setidaknya 10.000 gas. Adapun 2 angin, kota berangin ini tidak harus pergi ke kota utama 3 raksasa. Nilainya juga tinggi sehingga Ye Xuan merasa dingin. Selanjutnya, Ye Xuan meninggalkan kota berangin, dan ia tidak memiliki apapun untuk dilakukan di kota itu. Kota berangin, di perbatasan kedua kubu, ingin menjara udara, jadi cara tercepat adalah membunuh kubu Dayuan Sheng. Mata Ye Xuan menyipit dan sosoknya mulai berkedip. Jika Anda ingin meningkat dengan cepat, Anda harus membunuh. Meskipun berbahaya, itu akan meningkat dengan cepat. Ye Xuan menghabiskan waktu sehari, menggunakan tanah yang menyusut untuk menyeberangi perbatasan Kam dan memasuki situs dinasti Yuan Agung. Peta yang diberikan oleh para pendahulu juga memiliki distribusi kota tanah suci Yuan-Yuan. Nah, itu dia. Ye Xuan segera memilih kota terdekat. Rencananya adalah untuk tetap berada di sebelah kota, lalu mengikuti kota itu dan membunuhnya. Segera, dia baru saja melihat kota Yiking ini. Hanya ada 6 kota utama di penjara, dan ada 6 di setiap kamp. Para master umum berada di kota-kota utama ini. Sedangkan untuk kota-kota lain, mereka umumnya adalah kaisar tingkat menengah dan rendah. Ye Xuan berjarak puluhan ribu meter dari kota Yiking. Dari jauh, saya melihat beberapa orang yang keluar dari kota. Kemudian, dia secara selektif melacak sesuai dengan kecepatan orang-orang ini. 3 kaisar tingkat kedua, kalian. Mata Ye Xuan terbanting ke tanah. Sangat mudah untuk menggunakannya untuk menyusut ke dalam tanah. Selama wilayahnya tidak terlalu buruk, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda dapat mundur. Ye Xuan menghitung waktu di bawah tanah. Ketika 3 kaisar tingkat kedua melewati kepalanya, dia tiba-tiba membunuhnya. Ruang ganda, kehendak besar. Ye Xuan bergerak, pertama-tama mengejutkan 1 orang dengan ruang ganda, dan kemudian mengeluarkan 36 gambar yang tumpang tindih. Oh, salah satu kaisar tingkat kedua menyelinap dan mati dalam sekejap. Salah satu dari 2 yang tersisa terguncang oleh ruang ganda Ye Xuan dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa berbalik. Bakat lain baru saja bereaksi, dan dibunuh oleh Ye Xuan. Tidak, pria yang terkejut dengan ruang ganda itu berseru karena dia tahu bahwa kedua temannya sudah mati. Namun, Ye Xuan tidak menyeret air dan dengan cepat membunuhnya. Ketiga kaisar tingkat kedua semuanya jatuh, dan naga serta kuda terbang ke Ye Xuan. Pada saat yang sama, 3 jeruk di kepala mereka juga terpisah, menjarah Ye Xuan. Kemudian, 3 gerakan gas oranye runtuh. Surga dibangun di lingkungan rahasia. Rahasia ini sangat aneh sehingga orang-orang yang dibunuh oleh Ye Xuan secara otomatis akan menambahnya. Mereka bertiga semuanya oranye, dan mereka hanya menambahkan 10 poin kepadaku, terlalu sedikit. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu dengan cepat menerobos ke tanah.
Semakin besar perbedaan transportasi udara, semakin banyak transportasi udara yang akan diperoleh setelah pembunuhan. Transportasi udara antara Yesuan dan ketiga orang itu tidak jauh berbeda, jadi tidak banyak penjarahan, hanya dia yang dipromosikan menjadi transportasi udara oranye. Transportasi udara dapat membeli barang-barang di kota, sehingga banyak orang menukar transportasi gas ke Tian Cai Bao, Del, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, jika Anda menginginkan hal-hal ini, Anda harus menumpangkan transportasi udara, karena toko-toko di dinasti matahari tidak diperbolehkan untuk mengubah barang, hanya pertukaran gas. Selain itu, hanya personel resmi Sekte Sinar Matahari yang memiliki kemampuan untuk membagi transportasi udara. Meskipun tidak banyak transportasi udara dari ketiga orang ini, masih ada beberapa hal di cincin Qiankun. Jika tiga kaisar tingkat kedua bergabung, bahkan kaisar tingkat ketiga dapat bertarung. Yesuan melahap semua barang di cincin Qiankun, dan kekuatannya meningkat pesat. Kemudian dia kembali ke kota di luar Yiking di neraka. Orang-orang sering melakukan hal-hal seperti Yesuan, tetapi dalam 100 dewa virtual, atribut tanah dan atribut kayu bertambah hingga 5, dan 100 atribut tanah berada dalam keadaan virtual, memahami penyusutan. Mungkin bahkan tidak satu pun. Oleh karena itu, Yesuangan memiliki aktivitas seperti itu dan sangat menguntungkan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Yesuan membunuh tim lain, 2 kaisar tingkat kedua, dan seorang kaisar tingkat pertama. Kultivasinya dilakukan lagi. Menurut ini, aku mungkin bisa menerobos ke kaisar tingkat ketiga hari ini. Yesuan melirik sekilas. Sekarang kekuatannya, aku khawatir itu dapat dibandingkan dengan tidak ada cedera, jika dia mencapai kaisar tingkat ketiga, bahkan jika itu adalah pria besar dan Chen Daren, aku takut mati di tangannya. Pada saat ini, Yesuan bersembunyi di luar kota Yiking. Yah, kecepatan ini adalah kaisar tingkat keempat. Yesuan bersembunyi di balik gundukan miliknya sendiri, hanya 2 mata yang terungkap. Dia melihat bahwa setelah salah satu tokoh keluar dari kota, dia dengan cepat menyapu ke arahnya. Kecepatan orang ini sangat cepat, lebih cepat daripada tidak terluka, jadi Yesuan menebak bahwa dia adalah kaisar tingkat keempat. Kaisar tingkat keempat, dia sekarang seharusnya bisa bersaing, tetapi jangan lupa, tempat ini adalah lokasi perkemahan musuh. Jika dia tidak membunuh dengan cepat, itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Tepat ketika dia bersiap untuk menerobos tanah dan bersiap untuk beristirahat dari tepi, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini bukanlah kaisar tingkat keempat yang dia bayangkan. Ternyata kaisar tingkat ketiga yang memahami keterampilan bumi. Ketika dia bereaksi, kedua saudara perempuan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan 2 pria yang cemerlang. Karena mereka bukan kaisar tingkat keempat, dia memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Dia dengan cepat menerobos tanah dan mulai menghitung waktu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dalam 3 detik, kaisar tingkat ketiga sudah cukup untuk melewatinya. Kemudian dia berputar dan menyapunya. Kaisar tingkat ketiga yang merasa beberapa kilometer jauhnya merasakan sesuatu. Ketika dia berbalik, dia menemukan Yesuan. Namun, saat ini, Yesuan telah menyapu pedang. 8 ilmu pedang, pedang menghancurkan reinkarnasi. Yesuan dan sebuah pedang tersapu keluar, dan sebuah pedang dengan cepat tersapu, membunuh kaisar tingkat ketiga. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba terlipat kembali, dan tubuh kaisar tingkat ketiga terbelah menjadi 2. Pedang menghancurkan reinkarnasi, tetapi itu adalah seni bela diri yang sangat kuat. Pedang yang keluar lebih kuat daripada pedang. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah Yesuan dapat mengendalikan pedang ini dan terus menyerang orang lain, seperti halnya 8 angin. Dengan cara yang sama, gerakan ini membutuhkan naluri Yesuan. Pada saat yang sama, mengendalikan pedang ini juga membutuhkan banyak kemarahan. Jika Yesuan tidak memiliki darah dewa kehidupan, ia akan mengendalikan waktu setidaknya selama 1 detik. Trik ini sangat bagus untuk serangan diam-diam. Yesuan sangat puas. Pedang itu tidak akan dikendalikan oleh Yesuan. Saat ia keluar, kecepatannya dapat diperlambat. Ketika pihak lain berpikir bahwa ia telah melarikan diri, pedang itu akan berbalik dan tiba-tiba membunuhnya. 8 kaisar agung yang dapat menciptakan seni bela diri ini jelas merupakan seorang jenius super. Saat ini, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan Qiankun milik yang lain. Pengangkutan udara kaisar tingkat ketiga ini berwarna kuning, yang secara langsung meningkatkan lebih dari 50 poin transportasi gas Yesuan, yang sangat bagus.
Ada 2 atau 3 kaisar tingkat ketiga, dan diperkirakan mereka akan mampu menerobos ke kaisar tingkat ketiga. Yesuan berkedip dan kembali keluar kota Yiking. Ada cukup banyak master di kota Yiking. Pada saat yang sama, maksud Yesuan adalah bahwa ia telah melihat beberapa kaisar tingkat keempat pergi. Bagaimanapun, dinasti Matahari dan dinasti Yuan besar bukanlah kekuatan kecil. Dan dewa ini tampaknya telah terbentuk selama ratusan tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah terkumpul. Yesuan menghabiskan waktu yang lama di luar kota Yiking ini. Setelah membunuh sejumlah master, ia akhirnya berhasil menembus kaisar tingkat ketiga. Pada saat yang sama, transportasi udaranya sudah berwarna kuning, mencapai 120. Sekarang transportasi udara saya berwarna kuning, saya tidak dapat merampok udara merah dan oranye. Oh, tampaknya tidak mudah untuk menukar buah ganda. Yesuan memiliki sedikit ketidakberdayaan. Pengangkutan udara tingkat tinggi membunuh penerbang tingkat rendah. Jarang menjarah. Jika Anda ingin meninggalkan neraka, Anda memerlukan setidaknya transportasi udara biru. Ini akan membunuh semua lapisan, jika tidak, itu akan tergantung pada kuantitas. Bahkan jika kekuatan Yesuan menjadi lebih kuat, adalah mungkin untuk menukar transportasi udara dengan rekan-rekannya, hanya menyisakan transportasi udara merah, dan kemudian menjara orang lain, sehingga lebih banyak yang diperoleh. Pada saat ini, tiba-tiba ada sekelompok bayangan hitam yang menyapu ke arah kota Yiking. Pada saat ini, meskipun malam itu gelap, Yesuan berlatih temperamen, dan sekelompok orang tetap bersama, dan sulit untuk menemukannya. Saya orang dari dinasti Matahari Jepang, begitu banyak, apakah itu untuk menyerang kota? Hati Yesuan bergetar, sepertinya dia punya masalah. Kelompok orang ini, ada lebih dari 50 orang, sebagian besar kepala adalah pengangkut gas oranye dan kuning, dan beberapa adalah pengangkut gas hijau. Tampaknya mereka benar-benar akan menyerang kota. Yesuan menoleh dan melihat bahwa kota Yiking telah membuka penjagaan kota besar. Pada saat yang sama, ada juga sejumlah besar penguasa dinasti Yuan Agung. Sebenarnya, kota besar selalu ada di sana, ini untuk menghalangi kaum musuh untuk membunuh orang dan menghancurkan toko. Bahkan jika itu adalah kaisar tingkat 9, saya khawatir itu tidak akan dapat menghancurkan kota besar ini, jadi kota ini sangat aman. Namun, dinasti Yan Jepang telah terbunuh, jadi kota Yiking segera mengumpulkan sejumlah besar penguasa, siap untuk pergi berperang. Segera, kota Yiking mengeluarkan puluhan penguasa. Bunuh, lebih dari 50 penguasa dinasti dosa sinar matahari, tanpa basa-basi, langsung bergegas ke masa lalu. Adegan besar benar-benar kesempatan yang bagus. Yesuan berkilauan dan dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Dalam pertempuran berskala besar seperti ini, dia tidak boleh terburu-buru masuk ke kerumunan, karena akan ada sejumlah besar kaisar yang akan menyerangnya, sangat berbahaya. 8 pedang, pedang menghancurkan reinkarnasi. Yesuan dengan cepat mengeluarkan pandangan sekilas, lalu mematahkan pedang gurun 8 dan menyerangnya. Pedang yang kuat dan bilah yang ditebas langsung jatuh ke kerumunan. Dalam sekejap mata, banyak orang jatuh. Keputusan penjara adalah bahwa Yesuan memberi orang-orang ini pukulan yang fatal, jadi pengangkutan udara orang-orang ini semua berkumpul di kepala Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan tidak diam. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 64. Serangan ganas menjarah dan membunuh penguasa dinasti Yuan Agung. Kemudian Yesuan menggunakan ruang ganda untuk mencabut cincin Qiankun. Pertempuran berskala besar seperti ini, ada banyak orang yang memancing di air, mereka semua menatap tubuh-tubuh itu. Orang baik, berani-berani memukul ideku. Mata Yesuan tertegun, dengan cepat mencabut pedang dan membunuh orang yang ingin menangkapnya. Terlebih lagi, orang yang dibunuhnya masih berada di kamp dinasti Matahari. Di wilayah Sage Matahari, jika Anda berani membunuh kamp yang sama, selama itu ditemui oleh Yan Jun Jepang, itu pasti akan dibunuh di tempat mereka yang membunuh kamp yang sama di situs dinasti Matahari akan dibunuh oleh tentara Yan Jepang. Namun, itu bukan situs dinasti Matahari, tetapi dinasti Yuan. Di sini, tidak akan ada Yan Jun Jepang, tidak akan ada Yuan Jun, jadi tidak akan ada masalah dalam bunuh diri. Meskipun kelompok orang ini datang untuk menyerang kota, pada kenyataannya, banyak orang menggerakkan pikiran mereka dan tiba-tiba mencekik orang-orang mereka sendiri setelah itu dan kemudian melarikan diri. Setelah membunuh orang yang tidak mandiri, orang-orang di sekitarnya tidak berani memprovokasi Yesuan.
Mereka merasa bahwa Ye Xuan bukanlah kesemek yang baik. Tetapi pada saat yang sama, Ye Xuan juga ditatap oleh Kaisar tingkat keempat. Nak, cari kematian. Kaisar tingkat keempat melihat Ye Xuan menerima banyak cincin Qiang Kun, dan buru-buru bergegas menuju Ye Xuan. Berani datang kepadaku untuk mencari masalah, keberanian tidak kecil, pergi. Mata Ye Xuan terbanting dan mengendalikan pedang untuk memadamkan reinkarnasi dan bilah 8 tangan menyerangnya. Hei, serangga itu licik. Kaisar tingkat keempat melirik bilah 8 tangan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba 2 kekuatan menghantamnya di tubuhnya, membatasi tindakannya. Apa? Mata Kaisar tingkat keempat melebar dan dipaksa untuk terbuka dengan kehendak Kaisar Agung, tetapi kecepatannya sangat berkurang, hanya 40% dari periode puncak. Panggil, pedang itu memadamkan belokan dan melewati kepalanya, memotong penutup surgawinya. Tidak bergantung pada diri sendiri. Di lubuk hati Ye Xuan, dia mengambil kalimat Kaisar tingkat keempat dan membawanya 1 langkah lebih jauh. Ketika dia bergabung dalam pertempuran, dia meliriknya. Mungkin ada 5 Kaisar tingkat keempat di pihak dinasti Yuan. Sekarang 1 sudah mati, dan ada 4. Membunuh 10 Kaisar tingkat ketiga tidak sebagus membunuh Kaisar tingkat keempat, jadi Ye Xuan terus maju menuju Kaisar tingkat keempat. Pada saat ini, Kaisar tingkat keempat sedang bertarung dengan penguasa dinasti Yan Jepang. Penguasa sekte dinasti Matahari melihat Ye Xuan Chong, langsung meminum kalimat rendah gulung. Nada yang besar, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Xuan marah, dan langsung mengatur ulang 8 pedang gurun, dan menggunakan roh kemarahan yang dipulihkan untuk langsung mengekstraksi pedang. Pedang adalah reinkarnasi, satu-satunya pedang yang membunuh reinkarnasi, setelah membunuh beberapa orang, dikalahkan oleh Ye Xuan sendiri, membunuh seorang Kaisar tingkat kedua, selama 36 bayangan yang tumpang tindih biasa akan baik-baik saja, bagaimanapun juga, mengendalikan pedang untuk memadamkan reinkarnasi, itu terlalu mahal. Oh, pedang ini memadamkan reinkarnasi dan langsung membunuh guru bijak Jepang yang membiarkan Ye Xuan pergi. Apa? Lawannya terkejut, dan tidak menyangka Ye Xuan akan membunuh Kaisar tingkat keempat. Dia begitu takut sehingga dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi Ye Xuan, tetapi pada saat ini, 2 kekuatan menekannya. Tidak hanya itu, tetapi setelah pedang itu melintasi lintasan, ia tersapu kembali. Oh, Kaisar tingkat keempat ini juga dibunuh oleh Ye Xuan, dan segera, pedang itu bereinkarnasi. Ye Xuan mengambil alih 2 Qiang Kun, dan berbalik dan melihat bahwa hanya ada 20 orang yang tersisa di medan perang. Ratusan orang telah bertempur, dan sekarang hanya ada 20 orang yang tersisa, yang menunjukkan bahwa pertempuran itu sangat intens. Pada saat ini, mereka yang telah diuntungkan darinya semuanya hancur dan berbalik. Aku tidak mau pergi. Ye Xuan menatap Kaisar tingkat keempat dari dinasti Yuan yang hebat dan mengejarnya. Oke, Kaisar tingkat keempat dengan gas kuning di kepalanya menemukan Ye Xuan, dan Fang Kaisuan membunuh 2 adegan Kaisar tingkat keempat, tetapi dia melihatnya. Dia terkejut dan bergegas menyerang saat menyerang. Namun tangannya terangkat menjadi 2, kecepatannya turun drastis, lalu, sebuah tembakan penembak jitu yang ganas mengenai sasaran. Hei, 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 prajurit virtual setengah baya di tangan Kaisar tingkat keempat bergoyang ratusan kali dalam sekejap. Hei, prajurit virtual karakter Cina itu langsung hancur, dan Kaisar tingkat keempat itu terbang keluar. Dia ketakutan, karakter Cina itu sangat keras, bukan orang biasa yang bisa menghancurkannya, tetapi Ye Xuan melakukannya. Pada saat ini, dia memegang pedang di tangan kanannya dan dikejutkan oleh denyutan lebih dari selusin kali. Mati, Ye Xuan sekali lagi mengeluarkan beberapa pedang dan membunuhnya dalam sekejap. Ketika dia terbang ke atas kepalanya, Ye Xuan telah melepaskan cincinnya. Hei, tuan rumahnya menerobos, dan saat ini adalah Kaisar tingkat keempat. Sistem yang menyenangkan itu berbunyi lagi, dan wilayah Ye Xuan menerobos lagi. Pada saat yang sama, transportasi udaranya juga meningkat. Namun saat ini, aku berani melepaskan wilayah Dayuanku, menemukan kematian. Tiba-tiba terdengar suara mendesis yang keras, Ye Xuan melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang pria mengenakan baju besi standar berlari ke arahnya. Ini adalah tentara Yuan Agung. Cahaya Ye Xuan menyala. Tentara Yuan Agung, setidaknya Kaisar tingkat ke-6, mereka terus-menerus berjalan di wilayah Dayuan. Jika mereka melihat dinasti Matahari atau seseorang yang membunuh Kam yang sama, mereka akan langsung menembak.
Sayangnya, prajurit Yuanjun yang hebat ini langsung menuju ke Ye Xuan. Transportasi gas hijau. Ye Xuan memikirkannya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk pensiun. Lagi pula, ada Master Yuanjun hebat lainnya di sekitar. Jika mereka dikepung, maka dia akan sengsara. Saat ini, dia berbalik dan pergi dengan cepat, tidak mengejar orang lain. Orang harus tahu bagaimana menjadi cukup baik untuk bahagia dan hidup untuk waktu yang lama. Meskipun dia mungkin memiliki kemampuan untuk bersaing dengan master pasukan Yuan yang hebat ini, dia masih berhati-hati dan menunggunya untuk menukar buah gandanya. Aku tidak mau pergi. Kaisar tingkat 6 meliriknya, dan ada seorang kaisar agung yang menekan Ye Xuan. Ye Xuan menggunakan penjaga denyut kehendak kaisar untuk memperluas 64. Meski begitu, kecepatannya turun 20%. Namun, dia masih memiliki ruang ganda yang tidak digunakan. Ketika kaisar ke-6 bereaksi, kecepatannya turun 20%. Sekarang, kecepatan keduanya datar. Tidak jauh dari situs dinasti dosa sinar matahari, rayu dia di masa lalu bunuh dia dengan yang lain. Ye Xuan sedang melakukan pikirannya. Baik tentara Yan Jepang maupun tentara Yuan adalah tentara resmi dinasti Sun Yan dan dinasti Yuan Agung. Kekuatan dan kekayaan mereka tidak sebanding dengan orang kebanyakan. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak menggunakan tanah yang menyusut untuk pergi. Campur semuanya, jangan pergi. Para jenderal Yuanjun, yang mengikuti Yang Xuan, terus menggeram. Potong, jika aku ingin pergi, kamu ingin menghentikanku. Ye Xuan sangat meremehkan dalam hatinya. Jika dia ingin pergi, dia akan langsung menggunakan tanah yang menyusut untuk menyelinap pergi. Keduanya mengejar satu melarikan diri, dan kecepatannya cepat. Prajurit Yuanjun ini juga tahu bahwa Ye Xuan sedang mencoba melarikan diri ke situs dinasti suci sinar matahari, tetapi kecepatannya selalu tidak dapat mengejar Ye Xuan, dan dia tidak ingin menyerah. Setelah beberapa saat, aku akan memasuki batas dinasti matahari. Aku berharap untuk datang ke kaisar tingkat ke-5 atau kaisar tingkat ke-6 untuk membantu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Tentu saja, bahkan jika tidak ada seorang pun, selama mereka memasuki batas dinasti matahari, Ye Xuan akan melakukan serangan balik. Dia hanya melarikan diri karena dia takut bertemu dengan para penguasa Dayuanjun lainnya, tetapi pasukan Dayuan menjaga dinasti Dayuan Sheng. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memasuki batas yang bermusuhannya. Xuan yakin bahwa dia dapat membunuh kaisar tingkat ke-6 sendirian. Bagaimanapun, mereka telah berlari beberapa saat, dan naluri serta kaisar akan menghabiskan banyak uang, dan dia masih berada di puncak. Pada saat ini, kaisar tingkat ke-6 juga terjerat dalam hati, apakah akan mengejar Ye Xuan atau tidak. Namun, dia berpikir bahwa dia telah mengejar untuk sementara waktu, Ye Xuan cepat, tetapi yang menyebalkan dan kaisar akan jauh lebih sedikit daripada dia. Jadi, dia memutuskan untuk bergegas masuk. Terjepret, Ye Xuan melangkah ke wilayah dinasti matahari. Sekarang, dia tidak takut bertemu dengan tentara Yuan besar. Kemungkinan ini sangat kecil. Lari sebentar, lalu bunuh hidupmu. Ye Xuan berkilauan dan terus berlari. Kaisar tingkat ke-6 dari tentara Yuan besar, juga mengikuti selama beberapa menit, tetapi kemudian dia tidak berani masuk lebih dalam. Lupakan saja, hati-hati. Dia mendengus dalam hatinya, kakinya turun, dan segera berbalik. Tetapi pada saat ini, 8 pedang menghancurkan reinkarnasi. Ye Xuan memegang pedang 8 liar, dan mengambil pedang melawan prajurit tentara Yuan Agung. Para pendekar pedang itu melintas dan langsung bergegas ke depan prajurit tentara Yuan Agung. Namun, dia bukan vegetarian, dan dengan cepat lolos dari pedang itu. 8 pedang liar, pergi. Pada saat yang sama ketika pihak lain menghindari serangan itu, Ye Xuan mematahkan pedang 8 hari, dan bila 8 tangan itu meluncur ke arah satu sama lain di bawah berbagai percepatan. Jenderal tentara Yuan Agung itu kedinginan dan tubuhnya tiba-tiba meledak terbuka. Api membakar langit. Kehendak kaisar tingkat ke-6 terintegrasi ke dalam misteri api yang membakar langit, dan kekuatannya sangat besar. Untungnya, Ye Xuan telah dipersiapkan untuk waktu yang lebih awal, dengan bumi berdenyut 64 perlawanan berat. Pada hari itu, Jiang Tian secara bersamaan meledakkan 3 api untuk membakar langit, dan kekuatannya sangat besar. Pada saat itu, Ye Xuan tidak terbunuh. Kali ini dia secara alami tidak akan terbunuh. Api membakar langit itu sangat besar,
aku melihat seberapa banyak naluri yang masih kau miliki. Ye Xuan terbang mundur dan berpikir. Api ini membakar langit, tetapi pedang itu padam dan gempa bumi tersebar. Tidak hanya itu, bahkan bilah 8 tangan pun terguncang. Aku harus mengatakan bahwa orang ini memiliki naluri bertarung yang sangat kuat. Dia berbau berbahaya dan sangat tegas. Namun, naluri Ye Xuan pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, pada saat Fang Kai, Ye Xuan juga mendengar nada. Hei, bumi berdenyut 64 kali, dan bumi berdenyut 128 kali. Denyut bumi sekali lagi meningkat dan kekuatannya berlipat ganda. Ye Xuan Fang terbakar oleh api ini, dan lengannya terbakar oleh api yang tak terkalahkan, jadi dia dengan cepat menebasnya. Jika dia menyadari bahwa bumi berdenyut 128 berat, dia hampir tidak dapat membakar langit dengan api dan membunuh kaisar tingkat ke-6. Nak, mati. Tuan dari tentara Yuan Agung tiba-tiba keluar dari asap dan berjongkok melawan Ye Xuan. Hanya mengandalkan tipuanmu, masih ingin membunuhku. Kaki Ye Xuan berada di makanan berikutnya dan menyambutnya. Hei, Jianmang berada di penjaga denyut Ye Xuan, dan itu bergoyang selama 100 kali, lalu menghilang. Apa? Tuan tentara Yuan yang agung terkejut. Pedangnya cukup untuk membunuh kaisar tingkat ke-5. Namun, dia tidak memiliki efek apapun pada Ye Xuan. Kematian, pedang menghancurkan bintang. Engah, Ye Xuan menikam pedang dan jatuh ke tubuh Tuan Yuanjun yang agung. Saat berikutnya, dia berubah menjadi mayat yang tidak lengkap. Awalnya, Ye Xuan masih ingin melakukan perang gerilya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menyadari bahwa bumi berdenyut 128. Saya tidak tahu seberapa besar denyut bumi harus ditingkatkan sebelum bisa menjadi rusak. Tetapi secara umum, kali ini Ye Xuan mendapat untung besar, bumi berdenyut 128, sehingga kekuatannya setidaknya berlipat ganda. Namun, saat dia baru saja mengambil alih Qiang Kun, dia tiba-tiba melihat sosok yang dengan cepat menyapu orang-orangnya sendiri. Ye Xuan berkilauan dan dengan cepat mundur, menjaga jarak dari sosok itu. Ini adalah seorang pemuda berusia 30-an yang terlihat biasa dan mengenakan pakaian hitam. Dia melirik Ye Xuan dan kemudian terjun ke tubuh Master Yuanjun yang hebat, dan tiba-tiba mengeluarkan lentera. Adik kecil, mayat ini, apakah kamu masih menginginkannya? Tanya pemuda berkulit hitam itu. Apakah kamu mau? Ye Xuan melihat tubuh yang telah hancur menjadi potongan-potongan cepat yang tak terhitung jumlahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pemuda berkulit hitam ini. Namun, sesaat kemudian, dia terkejut. Aku melihat lentera di tangan pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menyala, dan segera, cahaya putih terbang dari tubuh penguasa pasukan Yuan yang agung, lalu menyapu lentera itu. Ini, kehendak yang agung. Ye Xuan adalah seorang kakak perempuan. Ketika Kaisar Iblis sedang sekarat, kehendak Kaisar akan cepat runtuh, tetapi beberapa orang akan dapat melestarikan kehendak Kaisar. Jiang Tianduo, yaitu, menyempurnakan kehendak Kaisar Agung, hanya menerobos ke Kaisar tingkat ketiga. Pada saat ini, teknik pria berkulit hitam itu adalah untuk melestarikan kehendak Kaisar tingkat ke-6 dari penguasa pasukan Yuan yang agung. Terima kasih untuk adikmu. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu membuka mulutnya dan tersenyum. Apa maksudmu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh, pemuda berpakaian hitam ini sedikit terkejut. Sepertinya kamu tidak tahu bahwa adik laki-lakiku mengajariku. Hantuku mengajarkan bahwa selain kultivasi biasa, kamu juga dapat mengekstraksi kehendak kaisar yang tubuhnya tidak sepenuhnya hancur, dan kemudian memurnikannya. Hantu mengajarkan, Ye Xuan mengernyit, dia benar-benar belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Namun, itu adalah cara yang sangat baik untuk mengekstraksi kehendak kaisar yang tidak sepenuhnya runtuh. Jiang Tian adalah kaisar tingkat ketiga, kehendaknya lebih kuat daripada kaisar tingkat kedua, tetapi jika kamu terus memurnikan kehendak kaisar, ini jauh lebih cepat daripada kultivasi umum. Sepertinya adik laki-laki belum pernah mendengarnya, adik laki-laki dapat tertarik untuk bergabung dengan pengajaran hantuku. Para pemuda berpakaian hitam melihat kekuatan Ye Xuan bagus, jadi mereka tega merekrut. Apa persyaratannya? Tanya Ye Xuan. Tidak, orang-orang boleh datang, hantuku mengajarkan perlunya seorang jenius sepertimu. Jika kau bersedia bergabung, kepala gereja pasti akan melatihmu. Pemuda berkulit hitam itu menggelengkan kepalanya. Mata Ye Xuan mendesah dan bertanya, jika aku tidak bergabung,
Dia merasa bahwa ajaran hantu ini agak aneh, mungkin ini adalah organisasi sepanjang malam. Oh, hantuku mengajarkan untuk diinginkan oleh dinasti matahari. Jadi jika kau tidak setuju, maka setidaknya aku akan menerima keinginanmu. Mata hitam muda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan senyum di sudut mulut sangat jahat. Ye Xuan memikirkannya sejenak, dan akhirnya mengangguk, baiklah, aku bergabung, senang. Kau sekarang adalah kaisar tingkat keempat, pergilah menemui guru bersamaku. Kepala gereja dapat dengan cepat mempromosikanmu menjadi kaisar tingkat keenam. Mata pemuda berkulit hitam itu berbinar. Dia percaya bahwa setelah dia mengatakan kesejahteraan ini, Ye Xuan pasti tidak akan menolak. Sepertinya hantu ini mengajarkan, kekuatannya tidak kecil. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap.